Cerita dimulai ketika Abyss mengancam untuk menghancurkan kampung halaman Noel. Abyss ini adalah hutan yang muncul kalau terlalu banyak mana energi sihir mengisi udara, dan dia jadi penghubung antara dunia manusia dengan dunia iblis yang disebut Void. Saat Abyss semakin dalam, makhluk-makhluk yang lebih kuat mulai muncul, dan malam ini Abyss sudah mencapai kedalaman level 12, cukup untuk memanggil makhluk mematikan yang dikenal sebagai Lord. Kakek Noel, Brandon, dulunya pencari terkuat dan dikenal sebagai Overdeath yang legendaris, bersiap untuk bertarung. Saat ancaman semakin dekat, dia menggenggam senjatanya dan bergumam pelan, mengakui bahwa dia nggak nyangka bakal pakai senjatanya lagi. Brandon menyuruh Noel untuk tetap tinggal di tempat perlindungan, bilang kalau bantuan akan segera datang. Tapi Noel tahu kakeknya terlalu baik, bantuan nggak akan datang. Brandon bersiap untuk melawan Lord itu sendirian, dan Noel sadar kakeknya berniat mengalahkannya sendiri. Dengan keyakinan yang legendaris, Brandon mengingatkan Noel untuk enggak meragukan dia, nanya apakah Noel sudah lupa siapa dia. Overdeath, nama yang ditakuti semua orang. Dia berjanji akan melindungi Noel dengan nyawanya. Saat Brandon bersiap pergi, Noel memanggilnya. Dalam perjalanan menuju pertempuran, Brandon berpikir untuk mengatakan kepada Noel bahwa seorang pria nggak boleh biarkan orang lain merendahkannya, kapanpun dan apapun yang dihadapinya. Noel bersembunyi di tempat perlindungan, ketakutan dengan pikirannya yang dipenuhi bayangan tentang kakeknya. Dia tetap bersembunyi, merasakan rasa takut yang semakin menyelimuti dirinya seiring berjalannya waktu. Akhirnya, Noel keluar dari tempat perlindungan dan menemukan Brandon terluka parah. Brandon merenungi nasibnya, mengakui bahwa bahkan Overdeath punya batasan. Dia memberitahu Noel bahwa ini adalah jalan para pencari. Memilih hidup sebagai pejuang berarti harus siap hidup dengan kematian yang selalu ada di dekat. Meskipun dalam kondisi yang buruk, Brandon bertanya pada Noel apakah dia masih ingin menjadi pencari, meskipun sudah tahu bahaya yang menanti. Noel menahan emosinya, menjawab dengan penuh tekad. Dia mengatakan kepada kakeknya bahwa dia akan mengikuti jalan yang sama dan menjadi pencari. Brandon meskipun bangga memberitahu Noel bahwa menjadi pencari saja nggak cukup. Noel dengan rasa bangga bilang kepada Brandon bahwa dia sudah menjadi yang terkuat. Dia kemudian meminta Noel untuk berjanji bahwa dia akan melampaui dirinya. Noel bersumpah bahwa dia akan menjadi pencari terkuat. Brandon tersenyum bangga dan bilang kalau dia mencintai Noel. Di momen itu, Brandon menghembuskan napas terakhirnya dan Noel berteriak dalam kesedihan yang mendalam. 2 tahun telah berlalu sejak saat itu dan kita melihat Noel telah menepati janjinya untuk menjadi seorang pencari. Tim Noel dihadapkan oleh monster, dan Noel dengan cekatan memberikan perintah tentang cara terbaik untuk memenangkan pertarungan. Noel termasuk dalam kelas support paling lemah yang disebut Talkers, tapi dia bangga dengan pekerjaannya itu. Setelah mengalahkan monster-monster tersebut, tim Noel mulai membedah mereka. Noel menjelaskan bahwa vampir kelas rendah nggak bisa menggunakan sihir, tapi ratu mereka bisa bereproduksi dengan cepat, menciptakan keturunan tanpa henti, yang masing-masing cukup kuat untuk mencabik-cabik seekor sapi. Saat mereka menyusun strategi, seekor vampir menyerang Noel, tapi Tanya menyelamatkannya tepat waktu. Tim mulai mempertimbangkan untuk langsung menargetkan Ratu Vampir demi menghentikan keturunan-keturunan itu, tapi Noel menyarankan untuk tidak melakukannya. Dia menjelaskan bahwa tim mereka yang berperingkat C sebaiknya fokus pada keturunannya terlebih dahulu, untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Tim Noel tahu betapa pentingnya peran Noel bagi keberhasilan mereka. Sebagai buffer di tim, Noel punya wewenang untuk memberi mereka perintah. Meskipun mereka tim peringkat C, mereka bisa menghadapi misi peringkat B ini berkat arahan dan keahlian Noel. Noel kemudian merenung dalam diam tentang perannya. Menjadi seorang talker berarti dia ahli dalam mendukung tim dengan kata-kata buff yang bisa meningkatkan kemampuan bertarung timnya. Tapi, kekuatan bertarung Noel sendiri sangat lemah, dan dia harus sepenuhnya bergantung pada teman-temannya saat bertarung. Inilah alasan kenapa Talker sering diejek sebagai kelas paling lemah. Tiba-tiba Ratu Vampir muncul entah dari mana, melepaskan gas beracun. Gas itu menyebar dengan cepat, menyebabkan kekacauan. Lloyd dan Walter langsung sadar bahwa mereka harus menyelamatkan Noel dulu, karena mereka tahu tanpa buff dari Noel, mereka nggak berdaya. Tanya mengikuti mereka saat mereka bergegas menyelamatkannya. Namun, di tengah kebingungan, Tanya diserang oleh monster.
Tanpa buff dari Noel, Lloyd dan Walter kesulitan melawan balik dan mereka sadar kalau mereka nggak bisa menang tanpa dia. Tim mulai memohon Noel untuk memberikan mereka perintah sambil mengingatkan dia bahwa seharusnya dialah yang jadi talker. Amarah muncul di dalam diri Noel saat dia bilang ke semuanya untuk tidak meremehkannya. Dia mengeluarkan senjatanya dan bersiap menunjukkan kepada timnya bagaimana seorang talker bertarung. Noel menggunakan skill talkernya yang disebut Tactician. Dengan memberi perintah kepada tim, kemampuan mereka akan meningkat sebesar 25%. Noel memberitahu timnya yang gak mikir untuk menghindari serangan, dan dia menggunakan battle voice-nya yang bisa meningkatkan kecepatan pemulihan stamina dan mana timnya. Noel menyuruh Tanya untuk memasang penghalang pada dua warrior, lalu memberi instruksi agar mereka menghancurkan monster itu. Namun, keadaan semakin memburuk ketika mereka menyadari ada lebih banyak monster di dekat mereka. Tanya mulai panik, jadi Noel menggunakan skill supportnya yang disebut Pierce untuk menstabilkan kondisi mental. Tanya yang mulai kacau. Noel menetapkan timer selama 24 detik dan menyatakan bahwa dia akan mengurus monster-monster kecil supaya yang lain bisa fokus pada tubuh utama. Dia terus memberi instruksi untuk setiap gerakan timnya. Noel memberitahu mereka untuk bersiap melakukan serangan terkuat mereka. Noel melumpuhkan semua monster kecil dan menyiapkan senjata sihirnya, satu-satunya senjata anti-beast yang bisa diandalkan oleh seorang talker seperti dia. Noel menembakkan peluru es untuk membekukan para iblis, tapi satu berhasil kabur. Noel hanya punya satu peluru tersisa dan waktu di timernya tinggal 43 detik. Noel menghitung bahwa monster itu akan mencapai dirinya dalam 23 detik. Jadi menurut perhitungannya, dia punya waktu yang cukup untuk memberi perintah kepada timnya untuk menyerang tubuh utama monster. Dia berhasil menyampaikan pesan tepat sebelum monster itu menyerangnya. Dan timnya yang nggak mikir melepaskan serangan mereka. Tanya takjub bahwa mereka berhasil menang, tapi dia kaget melihat Noel terkena serangan. Namun ternyata itu bukan masalah, karena waktu Noel sangat sempurna. Dia menghindar tepat pada waktunya untuk menolak dari serangan, tetapi juga sudah memperhitungkan bahwa monster-monster kecil akan kehilangan kemampuan untuk bergerak setelah ratu mereka dikalahkan. Pertarungan berakhir persis seperti yang Noel prediksi, dengan misi selesai dalam 74 detik. Teman-temannya terkesan tapi bercanda mengejek Noel dengan menyebutnya orang jahat. Dia lalu menjawab dengan santai bahwa dia mungkin terlalu percaya diri dengan perhitungan yang berisi koin. Pikiran Noel kemudian beralih ke ingatan tentang kakeknya. Saat masih kecil, dia pernah merasa kecewa karena menjadi seorang talker, dan dia berharap bisa menjadi seorang warrior seperti kakeknya. Kakeknya menenangkannya, berjanji bahwa bakat Noel akan bersinar dan bahwa dia akan membantu Noel menjadi pencari terkuat. Kembali ke masa sekarang, Noel diam-diam menegaskan kembali tujuannya untuk melampaui kakeknya. Meskipun hanya sebagai talker, peran yang dianggap paling lemah oleh banyak orang. Noel lalu menjelaskan bagaimana Ytre, ibu kota Kekaisaran Velnant, berkembang pesat berkat sihir dan teknologi yang berasal dari penelitian tentang para beast. Kota ini sangat bergantung pada para pencari untuk melindunginya dari Abyss, dan mereka dihormati sebagai pahlawan. Kemudian, saat tim mereka menikmati makan malam bersama, Noel merenung bagaimana pada usia 15 tahun, dia mulai mencari rekan di Ytre, mengetahui bahwa sebagai seorang talker, dia nggak bisa bertarung sendirian. Walter dengan bangga menyebutkan hadiah $5,000 mereka, membicarakan kemajuan yang telah mereka capai, sementara Tanya dan Lloyd berdiskusi tentang menetapkan target yang lebih tinggi. Namun, Noel diam-diam berpikir bahwa mereka akan lebih baik jika memiliki seorang scout di tim mereka. Namun, untuk saat ini, Noel fokus pada mendapatkan pengalaman bersama timnya yang sekarang. Percakapan berubah ketika Walter bertanya kepada Noel apakah dia kesal soal hadiah. Walter sedang mabuk. Jadi, dia mulai menggoda Noel, mengatakan bahwa Noel terlalu peduli dengan uang dan bahwa seorang pencari harus memiliki hati yang besar. Kata-kata Walter tentang uang memicu ingatan dalam diri Noel, mengingatkan dia pada sesuatu yang pernah dikatakan kakeknya. Kakeknya menjelaskan bahwa para pencari harus memprioritaskan uang untuk membeli peralatan dan persediaan terbaik demi bertahan hidup. Dilabeli serakah atau jahat adalah tanda kesuksesan, bukan rasa malu. Kakeknya yang dikenal sebagai Overdeath mengajarkan Noel untuk tidak pernah membiarkan orang lain meremehkannya, terlepas dari pendapat mereka. Kembali ke masa sekarang, Noel bersikeras bahwa dia tidak marah, tetapi Walter terus mengkritiknya.
Ini berujung pada adu argumen bolak-balik, di mana Noel mulai mengejek Walter yang terlalu mengandalkan umur untuk mendapatkan otoritas. Bagi seorang pencari, yang terpenting adalah kemampuan, bukan usia. Jadi Noel mengejek Walter karena menggunakan usianya untuk memaksanya melakukan apa yang diinginkannya. Noel tidak memaksa orang lain untuk setuju dengannya. Walter yang marah menuduh Noel hanya mencari aman di pertempuran, sementara yang lain mempertaruhkan nyawa. Dia mengingatkan bahwa dia mempertaruhkan hidupnya sendiri untuk melindungi yang lain sebagai tank, tapi Noel terus mengejeknya. Pertengkaran mereka semakin memanas saat Walter berkata bahwa dia akan mengakhiri hidup Noel, dan Noel dengan dingin menerima tantangan itu. Lloyd pun turun tangan untuk menghentikan mereka, mengingatkan bahwa mereka adalah teman seperjuangan. Dia mengusulkan agar mereka membagi hasil hadiah dan menyudahi malam itu, yang berhasil meredakan ketegangan di antara mereka. Setelah menyelesaikan misi, tim hanya mendapat $25,000 masing-masing setelah membayar biaya kepada klan. Tanya merasa kecewa dengan bayaran itu, merasa bahwa itu terlalu kecil dibandingkan dengan usaha yang mereka keluarkan. Lloyd menjelaskan bahwa meskipun misinya berat, misi seperti itu jarang terjadi, dan mereka akan mendapat lebih banyak uang ketika menerima pekerjaan lain. Namun Noel menunjukkan bahwa tidak seperti klan resmi, mereka tidak menerima misi langsung dari negara yang membatasi peluang dan penghasilan mereka. Dia menyebutkan betapa jarangnya misi seperti ini bagi pencari independen seperti mereka, dan betapa lebih sulitnya situasi ini karena mereka masih tergabung dalam sebuah klan. Lloyd kemudian memperbarui informasi tentang total tabungan mereka kepada kelompok itu. Jumlah total tabungan mereka mencapai lebih dari $100,000. Tanpa ragu, Noel langsung mengusulkan untuk menggunakan uang itu untuk mendirikan klan mereka sendiri. Lloyd memperingatkan Noel bahwa untuk memulai sebuah klan, mereka harus membayar negara sebesar $200, jauh lebih banyak dari yang mereka miliki saat ini. Noel dengan percaya diri menjawab bahwa dia bersedia menutup kekurangannya sebesar $80 dari tabungan pribadinya. Tekadnya jelas, dia yakin bahwa dengan mendirikan klan mereka sendiri, mereka bisa lepas dari pekerjaan-pekerjaan kelas 2 dan benar-benar berkembang. Meskipun Lloyd memperingatkan tentang tingginya biaya sewa markas operasi di ibu kota, Noel tetap tidak gentar dan menjelaskan bahwa dia sudah memiliki informasi tentang tempat yang murah. Lloyd tetap meragukan kemampuan mereka untuk mengelola sebuah klan, mengingat mereka masih tim C-Rank yang muda dan kurang pengalaman. Dia merasa mereka belum siap untuk tanggung jawab sebesar itu. Noel menantang pemikiran tersebut, bertanya kepada Lloyd kapan tepatnya mereka akan siap. Dia berargumen bahwa jika mereka tidak bertindak sekarang, mereka akan terus terjebak sebagai tim C-Rank. Noel bersikeras bahwa pengalaman akan datang dari mengelola sebuah klan, bukan dengan menunggu sampai mereka merasa siap. Lloyd terus mengungkapkan kekhawatirannya, menyatakan bahwa tanpa kepercayaan dari negara, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi yang mereka butuhkan untuk sukses. Noel menanggapi ini dengan menjelaskan bahwa usia muda, daya tarik, dan kekuatan mereka adalah aset yang dihargai oleh negara. Pemerintah menginginkan lebih banyak pencari, dan seorang pencari yang sukses sering dianggap sebagai idola dan pahlawan. Dia yakin bahwa penampilan dan keterampilan mereka akan membantu mereka sukses. Bahkan dia menyebutkan bagaimana menandatangani kontrak dengan perusahaan bisa membawa sponsor dan pendapatan tambahan. Walter, yang masih terkejut dengan percakapan itu, tidak bisa percaya bahwa penampilan yang baik bisa membantu mereka mendapatkan perlakuan lebih baik dari negara. Namun Noel tetap percaya diri. Dia bahkan memberitahu Walter bahwa meskipun ada kekurangan dalam dirinya, dia juga memiliki penampilan yang bisa menguntungkan citra klan. Walter, yang awalnya skeptis, akhirnya mulai terpengaruh oleh argumen Noel. Merasa lelah melakukan pekerjaan-pekerjaan kelas 2, Walter akhirnya setuju dengan ide membentuk klan, menambahkan bahwa status, ketenaran, dan uang semua terdengar menarik. Dia bahkan membuat lelucon kasar tentang menggunakan status barunya untuk menarik wanita, yang membuat Tanya menegurnya. Dengan Walter di pihaknya, Noel berbalik kepada Lloyd dan meminta pendapatnya sebagai pemimpin. Tekad Noel mengejutkan semua orang ketika dia mengungkapkan bahwa jika mereka tidak setuju untuk membentuk klan, dia siap untuk keluar dari tim dan mengambil bagiannya dari tabungan mereka. Dia mengingatkan mereka bahwa dia memiliki mimpi untuk menjadi pencari terhebat, melampaui ban kakeknya, legenda Over Death.
Lloyd terkejut dengan keyakinan Noel, tetapi dia memahami bahwa ini adalah sesuatu yang tidak akan disepakati Noel. Setelah memikirkan sejenak, Lloyd setuju. Alasan Noel adalah bahwa mereka harus membuat keputusan ini cepat atau lambat. Tanya yang masih tidak percaya mempertanyakan pilihan Lloyd, tetapi dia meyakinkannya bahwa ini adalah jalan yang selalu mereka tuju. Lloyd menyarankan agar mereka melanjutkan diskusi tentang detailnya nanti setelah beristirahat dan pulih dari hari yang panjang dan semua alkohol yang mereka konsumsi. Grup pun setuju untuk berkumpul lagi dalam 2 hari untuk merampungkan rencana mereka. Saat semua orang pergi, Tanya menghentikan Noel, tetapi dia hanya mengucapkan selamat tinggal. Keesokan harinya, Walter dengan panik memberitahu Noel bahwa Lloyd dan Tanya telah mengkhianati mereka, membuat mereka merasa terguncang dan tidak pasti tentang langkah selanjutnya. Setelah Noel membaca surat itu, dia langsung paham apa yang terjadi. Ternyata Lloyd ngabisin semua uangnya buat investasi di NFT beberapa tahun lalu, dan sekarang dia terjerat utang yang numpuk. Jadi, dia gelapkan uang pesta buat nutupin utangnya dan biar bisa kabur ke ibu kota sebelum ketahuan. Noel merasa ini lucu banget, karena Lloyd selalu kelihatan sok-sokan jadi orang yang terhormat dan ksatria, tapi kenyataannya begini. Tapi Noel segera balik ke topik utama dan nanya ke Walter kapan dan di mana dia nemuin surat itu. Walter jelasin kalau dia dengar ada pekerjaan bagus banget semalam, jadi pagi-pagi dia langsung menuju kamar Lloyd buat kasih tahu. Tapi pas sampai, Lloyd udah bersih-bersih kamar dan kabur, dan saat itulah pemilik penginapan ngasih surat itu ke Walter. Menurut si pemilik penginapan, Lloyd dan Tanya pergi sekitar jam 8 malam kemarin, tepat sebelum gerbang kota ditutup. Dan dalam keadaan normal, Noel sama Walter baru bakal tahu keesokan sorenya. Jadi, Lloyd memang sengaja mau ngulur waktu sebanyak mungkin sebelum kabur. Sekarang udah jam 9.30 pagi, jadi walaupun mereka tahu lebih cepat dari yang diperkirakan, tetap aja udah lewat setengah hari. Jadi, Lloyd dan Tanya pasti udah jauh banget sekarang. Tapi gerbang kota pasti punya catatan arah mana mereka pergi, dan kemungkinan besar mereka jalan kaki. Jadi Noel dan Walter bisa ngejar kalau mereka naik kuda. Walter semangat banget buat langsung berangkat, tapi Noel ngingetin kalau ini nggak sesimpel ngejar dan ngambil uang mereka balik. Mereka berdua udah mutusin buat ninggalin kelompok, dan itu jelas pengkhianatan. Jadi skenario terburuknya, kalau mereka berhasil ngejar dan ketemu Lloyd sama Tanya, ini bisa berubah jadi pertarungan hidup dan mati. Dan meskipun mereka berhasil ngalahin Lloyd dan Tanya, semua bakal sia-sia, karena Lloyd udah ngabisin semua uang mereka. Tapi bukan berarti Noel bakal ngebolehin mereka kabur tanpa ngerasain akibatnya. Setelah bersiap-siap, Noel bawa Walter ke kedai lokal. Tapi Walter bingung kenapa mereka malah ke sana. Noel Miles ngejelasin rencananya ke Walter, karena menurutnya Walter terlalu bego buat ngerti, jadi dia cuma nyuruh Walter buat ikut aja. Noel masuk ke dalam dan langsung menarik perhatian semua orang di kedai itu. Dia bilang kalau ada 2 anggota yang hilang dari pesta mereka, dan mereka adalah orang yang udah nyolong uang kelompoknya dan kabur ke ibu kota. Noel bilang dia bersedia bayar 2 juta fils buat siapa aja yang bisa bawa mereka balik hidup-hidup. Walter langsung panik dan nanya ke Noel kenapa dia malah ngumumin masalah mereka ke seluruh kedai. Tapi Noel jawab kalau dia lagi cari seseorang, jadi ini cara tercepat buat ngirit waktu. Tim pertama yang nerima misinya Noel adalah Lightning Bite. Jadi Noel kasih semua info soal kaburnya Lloyd dan Tanya ke ketua tim itu. Setelah itu, beberapa tim lain juga ikut nerima misi. Tapi Noel masih belum ketemu orang yang dia cari. Tiba-tiba, ada pria mencurigakan yang mendekati Noel soal tawaran misinya. Dan pria ini kelihatan kayak tahu sesuatu, persis kayak yang Noel tunggu. Mereka keluar buat ngobrol, dan si pria bilang kalau dia melihat sepasang orang pergi meninggalkan kota kemarin, dan mereka sangat cocok dengan deskripsi yang Noel kasih. Dia yakin banget tahu kemana mereka pergi. Masalahnya, tim si pria ini nggak cukup kuat buat ngalahin Lloyd dan Tanya sendirian, jadi Noel nawarin buat bantuin. Tapi bayarannya cuma 1 juta fils. Si pria coba tawar minta 2 juta, tapi Noel udah baca orang ini kayak buku terbuka. Dia tahu banget kalau si pria terlalu miskin buat nolak tawaran 1 juta itu. Akhirnya, pria itu menyerah dan setuju dengan syarat yang Noel kasih. Jadi Noel nyuruh dia siap-siapin timnya dan ketemu di gerbang selatan. Dia juga bilang ke Walter buat nunggu di sana, karena ada sesuatu yang perlu dia urusin dulu.
Beberapa saat kemudian, Noel udah selesai dengan persiapannya dan akhirnya ketemu semua orang di gerbang depan. Walter punya sesuatu yang udah lama pengen dia tanyain ke Noel. Dia penasaran apa Noel beneran bakal baik-baik aja kalau harus lawan Lloyd dan Tanya. Tapi Noel nggak punya keraguan sama sekali. Dia bahkan dengan senang hati bakal ngebunuh mereka tanpa ampun. Walter nggak percaya Noel bisa setega itu. Apalagi mereka udah lama jadi partner. Tapi Noel dengan tenang bilang kalau dari hari pertama mereka ketemu, dia udah punya rencana cadangan buat ngalahin mereka kalau mereka pernah berkhianat. Bahkan, Noel juga punya rencana buat ngalahin Walter. Jadi dia sebenarnya nggak pernah benar-benar percaya sama siapapun dari awal. Dia nyaranin Walter buat lebih waspada ke depannya. Sementara itu di desa terpencil, Lloyd dan Tanya lagi jalan-jalan. Lloyd meyakinkan Tanya kalau untuk saat ini mereka harusnya aman. Jadi mereka bisa istirahat dengan tenang malam ini. Lloyd yakin banget kalau Noel nggak bakal sebegitu petinya buat ngejar mereka. Apalagi uangnya udah habis. Tapi Lloyd benar-benar salah besar karena dia nggak pernah ngira seberapa petinya Noel. Tiba-tiba Noel muncul di belakang mereka dengan satu pasukan penuh buat nangkap mereka. Lloyd hampir aja mencabut pedangnya buat lawan. Tapi Noel langsung pakai kemampuannya buat menghentikan mereka. Nyuruh Lloyd dan Tanya buat nggak bergerak. Mereka langsung terdiam di tempat. Kaget. Sekarang Lloyd udah nggak punya tempat buat kabur lagi. Walter mulai teriak-teriak marah ke Lloyd karena pengkhianatannya. Tapi sebelum dia bisa ngehajar muka Lloyd, Noel bilang ada satu hal yang mau dia tanyain. Dia tahu kalau Lloyd udah ngabisin semua uang tabungan kelompok, tapi uang yang mereka dapat dari berburu vampir pasti masih ada kan? Lloyd ngelak dan bilang kalau uang itu juga udah dipakai. Noel nanya dengan santai, apa Lloyd ngabisin uangnya buat bisnis NFT yang gagal lagi? Tapi Lloyd akhirnya ngaku kalau dia pakai uang itu buat bayar utangnya. Dari cara Lloyd jawab, Noel langsung tahu semua yang dia butuhin. Dia nyadar kalau Lloyd ini sebenarnya penjudi ulung yang sering main besar sampai akhirnya terjebak dalam masalah utang. Noel minta uangnya lagi, tapi nggak dapat jawaban yang dia mau. Tapi dia juga udah nggak peduli apa alasan Lloyd, karena Noel nggak butuh dengar penjelasan lebih panjang dari mulut Lloyd. Lloyd mau minta maaf lagi, tapi Walter langsung motong dan teriak ke dia. Marah besar karena Lloyd udah ngehabisin semua uang yang mereka kumpulin dengan susah payah cuma buat judi. Lloyd akhirnya nyerah dari akting polosnya, dan malah balik marah. Ngotot kalau dia sebenarnya korban di sini. Dia bilang, dia nggak pernah pengen sentuh uang kelompok. Tapi judi itu terlalu seru buat ditinggalin. Lagi pula, menurut Lloyd, ini salah mereka juga, karena mereka yang ngebiarin tanggung jawab kepemimpinan ada di pundaknya. Di titik ini, Noel udah muak dengar omong kosong Lloyd. Tanpa ragu, dia nendang muka Lloyd dan mulai nginjek-nginjek dia karena berani-beraninya nyoba lempar kesalahan dengan alasan setengah hati kayak gitu. Noel ingetin, Lloyd sendiri yang bilang dia pengen jadi pemimpin. Semua cuma buat nutupin kecanduannya sama judi. Gak lama, Lloyd udah babak belur, berdarah-darah, dan mulai minta ampun. Tapi Noel gak kenal sama yang namanya ampunan. Dia bakal dengan senang hati hajar Lloyd 1000 kali sampai dia puas. Tanya akhirnya memohon ke Noel buat ngampunin Lloyd. Noel jawab, oke, tapi cuma kalau kamu mau gantiin posisinya buat dipukulin. Noel dengan bangga percaya sama kesetaraan gender, jadi dia nggak ada masalah buat nginjek-injek. Tanya juga kalau itu yang benar-benar dia mau. Noel menggunakan kekuatannya dan menyuruh Tanya untuk mengakui keterlibatannya. Begitu dia terpaksa mengatakan yang sebenarnya. Tanya mengaku bahwa dia juga ikut berjudi dengan uang kelompok bersama Lloyd. Bahkan kenyataannya, dia lebih kecanduan judi daripada Lloyd. Kemampuan yang Noel pakai ini memaksa targetnya buat ngomong kebenaran mutlak untuk waktu yang singkat. Setelah Tanya kembali sadar, dia langsung marah dan berteriak ke Noel karena berani-beraninya dia pakai kendali pikiran yang jelas-jelas melanggar hukum kekaisaran. Noel dengan santai setuju dan bilang bahwa Tanya benar. Memang ilegal menggunakan kendali pikiran untuk kepentingan pribadi. Tapi saat ini, Tanya adalah penjahatnya. Jadi penggunaan kendali pikiran oleh Noel dihitung sebagai interogasi yang sepenuhnya legal. Setelah Noel selesai berbicara dengan para pengkhianat itu, pria yang bekerja untuk Noel nanya soal bayarannya. Noel setuju buat bayar, tapi dia minta waktu sebentar. Si pria nggak suka disuruh nunggu, jadi dia langsung menarik Noel dan nuduh kalau Noel mau nipu mereka dan nggak mau bayar.
Tapi Noel langsung menarik pria itu ke lantai dan dengan tenang meyakinkan dia kalau dia pasti bakal dibayar. Jadi lebih baik dia diam dan nunggu. Pria itu jadi marah karena merasa Noel nggak bisa bayar dia tepat waktu. Dan Noel juga jadi kesal. Si pria akhirnya mencabut pisaunya dan mau menyerang Noel, tapi mengancam Noel adalah kesalahan terbesarnya. Noel langsung menghajar pria itu dengan pukulan keras di dadanya sampai dia pingsan seketika. Noel belajar teknik ini langsung dari kakeknya setelah mengalaminya sendiri. Teknik ini adalah pukulan keras tepat di area atas jantung, yang bisa sementara melumpuhkan otot-otot jantung, menyebabkan siapapun, bahkan yang paling berpengalaman, bisa pingsan kalau dilakukan dengan benar. Kakek Noel ngajarin teknik ini karena Noel adalah seorang talker yang gak bisa memperkuat dirinya sendiri. Jadi ini setidaknya bisa memberi Noel kemampuan ofensif. Teman-teman pria yang dipukul Noel tadi segera menyeret tubuh tak sadarnya ke pinggir jalan. Tak lama kemudian, teman Noel datang dengan kereta mewah. Pria ini adalah seorang pedagang budak terkenal, Finocchio Barzini, dan dia tampaknya punya hubungan baik dengan Noel. Finocchio adalah pemimpin keluarga Barzini, dan Noel tahu dia sangat eksentrik dan penuh semangat, tapi dia satu-satunya yang bisa bantu Noel saat ini, jadi dia terpaksa menghubunginya. Kalau belum jelas, Noel punya rencana buat menjual Lloyd dan Tanya sebagai budak kepada Finocchio untuk mendapatkan kembali uang yang mereka curi. Tanya langsung protes, tapi Noel ngingetin kalau dia bisa aja nyerahin mereka ke polisi, dan kalau masuk penjara di tempat ini, hukumannya bakal dipekerjakan ditambah. Dan biar aku kasih tahu, tambang itu bukan tempat yang enak. Mereka punya peluang lebih tinggi buat bertahan hidup kalau jadi budak dan semoga dibeli oleh tuan yang baik hati. Setelah bilang begitu, Noel minta Finocchio buat mulai mengevaluasi Lloyd dan Tanya untuk dijual. Tapi setelah selesai, Finocchio cuma mau beli mereka seharga 6 juta. Noel langsung bilang kalau itu nggak cukup. Tapi Finocchio minta maaf karena saat ini dia lagi di posisi sulit. Jadi dia nggak bisa nawarin lebih. Gereja Salib Suci sebentar lagi bakal mengumumkan dekret supaya semua orang mengambil sumpah kemiskinan. Jadi kalau Finocchio nawarin harga terlalu tinggi buat Lloyd dan Tanya, itu bakal menarik perhatian yang gak diinginkan, dan dia mau menghindari masalah itu. Noel awalnya gak nyangka kalau gereja punya pengaruh sebesar itu ke keluarga skuad Barzini, tapi itu gak penting baginya. Noel bilang dia bakal terima 11 juta sebagai bayarannya. Butuh waktu bagi Finocchio buat nyadar maksud Noel, dan begitu dia paham, dia langsung teriak-teriak karena Noel minta tambahan 5 juta. Karena teriak-teriak terus, Noel malah terus naikin harganya sampai akhirnya dia nuntut 15 juta. Tentu aja Finocchio makin kaget dan kesal, tapi nggak ada pilihan lain selain negosiasi lebih lanjut. Finocchio mulai kesal banget, tapi Noel bilang kalau dia beli 2 orang itu seharga 15 juta, dia bakal bilang ke semua orang bahwa Finocchio cuma bayar 13 juta. Dekret dari gereja itu tuh cuma bikin Finocchio nggak bisa beli barang yang overpriced. Tapi kalau dia mengklaim bahwa Lloyd dan Tanya benar-benar seharga itu, orang-orang bakal berbaris untuk beli mereka hanya karena harganya yang mahal. Kalau Finocchio bisa main kartu dengan baik, dia bahkan bisa jual mereka seharga 90 juta. Finocchio sangat terkesan dengan kepintaran Noel, sampai-sampai dia nawarin posisi kepemimpinan di keluarganya. Tapi Noel menolak tawaran itu. Finocchio mengerti dan setuju dengan kesepakatan mereka, tapi sebelum semuanya final, dia pergi ke pria kumal itu dan kelompoknya buat ngingetin supaya mereka jangan ngomong apa-apa tentang ini, kalau mereka nggak mau mati dengan cara menyakitkan. Setelah itu, dia ngasih Noel uang muka untuk kedua budak itu, dan mulai membawa mereka pergi. Tanya memohon kepada Noel supaya tidak melakukan ini, tapi sekali lagi, pengertian tentang pengampunan tidak ada dalam kamusnya. Jadi dia berbalik ke Walter dan meminta dia untuk melakukan sesuatu. Dia tahu Walter naksir padanya, jadi dia berharap dia bisa menyelamatkannya. Tapi Walter menolak, jadi Tanya mulai menyerangnya dengan segala hinaan yang bisa dia pikirkan. Dan ekspresi di wajah Walter itu sangat lucu, karena dia nggak pernah menyangka dia bakal diomongin kayak gitu. Setelah kesepakatan selesai, Noel ngasih 1 juta bayarannya ke pria itu, dan berbalik pergi bersama Walter. Setelah kejadian ini, Walter mulai mempertanyakan pilihan hidupnya. Dan dia benar-benar mikir untuk berhenti dari pekerjaan sebagai seaseeker. Tapi Noel bilang ini bukan salahnya. Dalam profesi ini, kamu bakal ketemu banyak orang, dan banyak di antara mereka yang bisa jadi pengkhianat.
Walter mungkin gak sekuat Mantle, dan mereka mungkin sedikit bodoh. Tapi Noel percaya dia adalah seorang pejuang yang berbakat. Jadi dia pengen Walter terus berjuang di sisinya dan membangun kembali partai mereka. Tapi Walter nggak bisa menerima itu dan menolak untuk hidup sebagai Shaker setelah apa yang baru saja terjadi. Noel mengerti dan menerima keinginan Walter. Jadi saat Walter pergi meninggalkan kota, Noel mengucapkan semoga sukses untuk usaha-usahanya di masa depan dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi baginya dia belum menyerah pada mimpinya. Dia kecewa karena partainya dibubarkan. Tapi dia menolak untuk membiarkan ini menghentikannya untuk menjadi yang terkuat. Dia bertekad untuk membangun kembali Partai Blue Beyond dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya.